pagi semua. Hari ini kita membahas tentang senyawa karbon. Kalian pasti pernah melihat tayangan di televisi atau di sosmed, pertandingan sepak bola, ada juga tinju, pemainnya terjatuh, terluka, kesakitan, tetapi para medis langsung dengan cepat menyemprotkan suatu cairan penghilang rasa sakit. Nah, cairan yang disemprotkan itu adalah salah satu dari contoh kegunaan dari senyawa karbon untuk menghilangkan rasa sakit. Hari ini kita membahas tentang gugus fungsi senyawa karbon. Di kelas 10 kita sudah mempelajari tentang senyawa karbon. Senyawa karbon yang paling sederhana terdiri atas atom karbon dan atom hidrogen. Hidrokarbon terbagi atas alkana, kemudian di sini ada alkena, masih ingat, rangkap 2. Kemudian alkuna, rangkap 3. Ini dia 1, 2, 3. Rangkap 3. Jadi alkana itu CnH2n tambah 2. Alkena CnH2n dan alkuna CnH2n kurang 2. Hari ini materi kita adalah tentang turunan senyawa karbon alkana ini. Setelah selesai menyimak video pembelajaran ini, diharapkan anak kami semua mampu membedakan senyawa karbon berdasarkan gugus fungsinya. Ya, senyawa karbon yang kita pelajari itu adalah turunan alkana terdiri atas haloalkana, alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Jadi kami harapkan nanti anak-anak kami bisa menggambarkan struktur dari senyawa karbon yang disebutkan tadi. Demikian juga anak-anak kami harus bisa menentukan rumus kimianya. Diharapkan anak-anak kami juga dapat menjelaskan mengapa alkohol dan eter, aldehid dan keton, asam karboksilat dan ester itu mengalami isomer gugus fungsi. Yang pertama haloalkana. Jadi ini halogennya, ini alkana. Ya. Jadi halogen bisa berupa F, Cl atau Dr. Di sini ada Cl, Cl2. Ini alkana. Jadi satu gugus H ini disubstitusi oleh satu Cl dari sini. Halo alkana R. Jadi jika alkana kehilangan satu H, sisanya di sini alkil R. Ya, ini tadi dilambangkan X. Jadi halogen itu X2. Jadi haloalkana itu adalah RX. Rumus kimia alkana itu CnH2n tambah 2. Jadi satu gugus H-nya sudah tersubstitusi. Sehingga ini alkil CnH2n tambah 1 X. Ya, rumus kimia dari haloalkana CnH2n tambah 1 X. Alkohol atau alkanol. Ini R, jadi dari sini ke sini tuh R, alkil, ROH, ROH. Rumus kimia dari alkanol atau alkohol itu ini R, CnH2n tambah 1, ROH, ROH, CnH2n tambah 1 ini. Di sini ada juga H. Jadi O-nya 1. CnH2n tambah 2 O. Eter atau alkoksi alkana. Ini tadi alkohol. Jika gugus H yang di sini disubstitusi oleh alkil, ini alkil. Ya, alkil mengapa udah kehilangan satu H. Jadi ini disubstitusi oleh alkil R. Maka nanti jadi eter, alkoksi alkana, ROR.
Rumus kimia dari alkoksi alkana atau eter ini adalah, kita lihat C-nya di sini 3, hanya 8. Jadi CnH2n tambah 2O. CnH2n tambah 2O. Aldehid atau alkanal. Ini kalau putus di sini, ini kan R ini. R, CnH2n tambah 1, alkil. Jadi R, C, ya, H, O. R, C, H, O. Ini rangkap 2, C dengan O ya. Jadi R, C, H, O. Sementara rumus kimianya, coba kita lihat. C-nya 3, hanya 6. Jadi CnH2n. CnH2nO. CnH2nO. Keton atau alkanon. Nah, ini tadi aldehid. Aldehid RCHO. Nah, jika gugus H yang ada di sini disubstitusi oleh metil atau alkil ke sini, akan menghasilkan keton atau alkanon. Gugus fungsi dari alkanon atau keton, ya, ini dari sini ke sini alkil, yang ini alkil. Jadi alkil itu kan R. R, C, O, R. R, C, O, lihat O-nya rangkap 2 ini ya. Ini R, C, O, R, ya. Sementara rumus kimianya coba kita lihat, C-nya di sini ada 4 dan H-nya, H kita hitung 3 tambah 2 8. Jadi 4 dengan 8. CnH2nO. CnH2nO. Asam karboksilat atau asam alkanoat. Ini R. Coba kita lihat ini R, ini alkil R. Kemudian COOH. R, COOH. Nah, kita lihat rumus kimianya. C-nya ada 2, hanya 4. Jadi CnH2nO2. CnH2n. Jadi C-nya 2, hanya 4, O-nya 2. CnH2nO2. Ester atau alkil alkanoat. Nah, jika ini tadi kan asam karboksilat atau asam alkanoat. Gugus H ini disubstitusi oleh alkil, akan menghasilkan alkil alkanoat atau ester. Gugus fungsi dari ester atau alkil alkanoat itu R. Jadi ini R, C, O, R. R, C, O, R. Ya. Kita lihat rumus kimianya, C-nya 3, hanya 6. Jadi CnH2n. CnH2nO2. CnH2nO2. Coba kita bandingkan kedua senyawa karbon berikut. Ini ROH, golongan alkohol. Ini ROR, golongan eter. Gugus fungsinya berbeda. Tetapi coba kita perhatikan rumus kimianya. C di sini 3, C di sini 3. 1, 2, 3. Hanya 3 tambah 3 tambah 2, 8. Di sini 3 tambah 3 tambah 2, 8. Jadi C3H8O. 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 Rumus kimianya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Ini disebut dengan isomer gugus fungsi. Jadi alkohol dan eter berisomer gugus fungsi. Ya, alkanal dan alkoksi alkana berisomer gugus fungsi. Perhatikan kedua contoh senyawa karbon berikut. Kita identifikasi dulu, ini R, ya, R, C, ya, ini HO.
RCHO aldehid atau alkanal, sementara yang di sini adalah RCOR alkanon atau ya keton. Coba kita perhatikan rumus kimianya. Ini sudah jelas gugus fungsinya berbeda. Ini aldehid, ini keton. Jadi C-nya 3. Nih C-nya 3. Hanya 6. Hanya di sini ada 6 juga. Hanya 6, O-nya 1. Masing-masing 1 O. Jadi CnH2nO. Cn, C-nya sebanyak N. Jadi C-nya 3. Hanya 2N. 2 kali 3. CnH2nO. CnH2nO. Jadi rumus kimianya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Ya, jadi kedua senyawa ini memiliki rumus kimia yang sama, tetapi gugus fungsi yang berbeda. Ya, ini disebut dengan isomer gugus fungsi. Jadi alkanal dan alkanon adalah berisomer gugus fungsi. Perhatikan kedua senyawa karbon berikut. Yang ini RCOOH, asam karboksilat atau asam alkanoat. RCOOH. Sementara yang ini RCOOR. RCOOR. Ester alkil alkanoat. Ya. Asam karboksilat ester atau asam alkanoat alkil alkanoat. Kita perhatikan rumus kimianya. C-nya 3. Hanya 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 6. 6 ini 1. Di sini C-nya 3. Hanya juga 6. O-nya masing-masing 2. CnH2nO2. CnH2nO2. Jadi asam karboksilat dan ester adalah berisomer gugus fungsi. Ya, isomer itu isomer gugus fungsi. Rumus kimianya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda.